Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi na'madu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ya khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihkan kita sehat walafiat sampai saat ini, dan semoga kita semua diberikan nikmat senantiasa sampai akhir hayat nanti, amin. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Devia Aini Nursyifa dengan nomor NIM 2012-179. Saya dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan tentang macam-macam konsep kurikulum. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian. Pendidikan dan kurikulum merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Proses belajar mengajar ini disatukan pendidikan tidak terlepas oleh kurikulum sebagai salah komponen pentingnya kurikulum dalam berbagai fungsi dan peranan dalam proses belajar mengajar tersebut, memberikan arahan, pedoman, proses, serta kualifikasi lulusan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kurikulum. Ruang lingkup kurikulum mulai dari kelas, satuan, pendidikan, wilayah, sampai kurikulum nasional. Berdasarkan hal ini, semua pihak mempunyai peran dan fungsi terhadap kurikulum. Harapan bahwa proses pendidikan akan melahirkan generasi yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya, agar tercapainya kurikulum sesuai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu macam-macam konsep kurikulum. Macam-macam konsep kurikulum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum akademik ini merupakan konsep kurikulum yang pertama kali ada, tetapi sekarang juga masih diterapkan karena kepraktisannya dalam artian mudah disusun dan dikembangkan dengan konsep kurikulum lainnya. Pada pengembangan kurikulum ini tidak hanya berfokus pada materi yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan proses belajar terdapat dalam diri siswa. Menurut Sukmadinata tahun 1997 mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum akademis, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Tujuannya agar siswa tidak hanya sekedar mengingat materi, tetapi juga memperoleh materi dalam sebuah fakta yang dipelajarinya. Lalu pembelajaran bersifat integratif, yang artinya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum ini untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran yang dilaluinya. Kurikulum ini menuntut suatu hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Menurut Sanjaya tahun 2013 mengemukakan bahwa kurikulum ini berorientasi pada siswa minimal dapat dipandang pada 2 perspektif, yaitu perspektif kehidupan anak di masyarakat dan perspektif psikologi. Menurut Crow Sanjaya tahun 2013 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum ini dengan mengakomodasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, kurikulum mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, siswa dipandang sebagai subjek belajar. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada di masyarakat untuk mengakomodasikan upaya penyelesaiannya dalam proses pendidikan. Menurut Sukmadinata tahun 2017 mengemukakan bahwa hal tersebut dapat berubah setiap tahunnya dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini.
Contohnya, survei terhadap masyarakat, studi hubungan variabel yang terkaitnya, melakukan studi latar belakang, mengkaji dan menganalisis praktek, memantapkan rencana perubahan sebagai solusinya, dan mengevaluasi rencana tercapainya target. Yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi ini adalah pengembangan kurikulum tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi. Menurut Sanjaya, tahun 2013 menyatakan bahwa pengaruh pengembangan teknologi ini terdapat dari dua hal, yaitu satu, sisi penerapan hasil-hasil teknologi. Yang kedua, sisi teknologi sebagai suatu sistem. Lalu, sisi penerapan teknologi dapat berupa perencanaan yang sistematis yang lebih mudah dengan menggunakan media atau alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan media yang merupakan penerapan dan pemanfaatan hasil teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Menurut Sanjaya, tahun 2013 terdapat karakteristik dari kurikulum teknologi, yaitu yang pertama, belajar dipandang sebagai suatu proses responden terhadap rangsangan yang diberikan. Yang kedua, belajar berdasarkan pada suatu rangkaian langkah-langkah tertentu dengan jumlah yang harus diselesaikannya. Yang ketiga, secara khusus pembelajaran secara individual, walaupun dalam hal-hal tertentu memungkinkan bias belajar secara kelompok. Sanjaya 2013 mengemukakan beberapa implementasi kurikulum teknologi ini. Di antaranya, satu, kesadaran akan tujuan. Yang kedua, kesempatan terhadap siswa untuk memperoleh pengalaman praktek sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, informasi terhadap siswa terkait hal-hal yang telah dicapainya. Lalu, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia, menurut David Warlick. Baiklah, cukup sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.